Rumah kecil di pinggir kota itu terasa sunyi. Bukan sunyi yang menenangkan, tapi sesak. Nur duduk di meja makan, menunggu Fahri pulang seperti biasa. Namun sejak 3 bulan terakhir, Fahri jarang berbicara dengannya. Ia hanya masuk rumah, ganti baju, makan secukupnya, lalu tidur tanpa sepatah kata. Nur merasakan rumah tangga mereka perlahan membeku. Semua bermula ketika Fahri terkena PHK mendadak. Sebagai laki-laki yang terbiasa mencari nafkah, harga dirinya seolah runtuh. Nur sebenarnya mencoba menguatkan, tetapi setiap kata sabar justru membuat Fahri merasa semakin rendah. Ia mulai menjauh, merasa gagal sebagai suami. Diamnya menjadi tembok yang sulit ditembus, membuat Nur terjebak dalam kesepian. Awalnya, Nur masih mencoba mengajak bercerita. Ia menanyakan kabar, menawarkan makanan favorit, bahkan mengajak sholat bersama. Namun Fahri selalu menjawab dengan gumaman singkat, atau hanya anggukan. "Aku capek," adalah satu-satunya kalimat lengkap yang ia ucapkan. Selebihnya hanyalah hening yang panjang dan menusuk. Setiap malam, Nur menangis tanpa suara. Ia menatap punggung Fahri yang membelakangi dirinya. Dulu, punggung itu adalah tempat ia merasa aman. Kini, seolah menjadi dinding es yang tak bisa ia dekati. Nur bertanya-tanya, apakah ini awal kehancuran rumah tangganya? Atau hanya ujian yang harus ia lewati dengan sabar? Puncaknya terjadi ketika mereka bertengkar hebat karena hal sepele. Gelas pecah. Fahri marah berlebihan, padahal Nur hanya menjatuhkan gelas saat mencuci piring. "Kamu nggak hati-hati, semua berantakan," teriak Fahri. Nur terdiam. Bukan karena takut, tetapi karena sadar ada sesuatu yang jauh lebih retak daripada gelas itu. Setelah pertengkaran itu, Nur pergi ke rumah ustazah dekat masjid. Ia bercerita sambil menahan air mata. Ustazah mendengarkan dengan lembut, lalu berkata, "Nak, kadang laki-laki jatuh bukan pada kakinya, tapi pada hatinya. Dan ketika dia jatuh, yang bisa mengangkatnya hanyalah doa dan kelembutan istri." Ustazah memberi saran yang sulit tapi penuh makna. Balas dinginnya dengan hangatmu. Balas kerasnya dengan lembut. Jangan berhenti berbuat baik, bahkan ketika ia tak melihatnya. Sebab Allah melihat. Nur pulang dengan hati yang sedikit lebih kuat, meski tangisnya belum sepenuhnya berhenti. Keesokan harinya, Nur memulai dari hal kecil. Ia memasak makanan kesukaan Fahri. Sop ayam bening dengan taburan bawang goreng. Aroma masakan memenuhi rumah. Fahri pulang dengan wajah lelah. Tapi ketika mencium aroma itu, ia tertegun sejenak. Meski masih diam, setidaknya ia menghabiskan makanannya sampai tuntas. Nur tidak berhenti di situ. Ia merapikan kamar, membersihkan rumah, dan selalu menyiapkan teh hangat setiap sore. Bukan karena ingin dipuji, tetapi karena hatinya ingin sembuh. Ia menguatkan diri untuk tidak membalas diam dengan diam. Namun di balik semua itu, ia tetap berdoa setiap malam, memohon agar Allah melembutkan kembali hati suaminya. Kadang, usaha Nur terasa sia. Fahri pulang dengan wajah murung, kadang membanting tas, kadang hanya tidur tanpa makan. Tapi Nur terus mengingat nasihat ustazah. Laki-laki seperti bumi yang mengering. Terkadang butuh hujan yang lama sebelum ia kembali subur. Kata itu menjadi pegangan saat hatinya mulai rapuh. Suatu malam, ketika hujan turun deras, listrik rumah mereka padam. Dalam gelap, Nur menyalakan lilin. Cahaya kecil itu membuat suasana sedikit hangat. Fahri duduk di ruang tamu, memandang hujan tanpa suara. Nur ragu, tapi ia membawa segelas teh ke hadapan suaminya. "Bang, hangatkan dulu badannya," katanya pelan. Fahri menerima teh itu tanpa menatapnya, tapi Nur melihat tangannya sedikit bergetar. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang seolah ingin bercerita, namun tak sanggup. Malam itu mereka tetap diam, tetapi untuk pertama kalinya, diam itu tidak terasa menakutkan. Ada jeda-jeda kecil yang membuat Nur sedikit berharap. Esok paginya, Nur menemukan sehelai kertas di meja makan.
tulisannya singkat. Terima kasih makanannya. Itu adalah kata terpanjang yang Fahri tulis untuknya sejak berbulan-bulan. Hanya 3 kata. Tapi bagi Nur itu, seperti pintu kecil yang akhirnya terbuka. Nur tersenyum sambil menahan air mata bahagia. Namun, ujian tidak berhenti. Beberapa hari kemudian, Fahri kembali murung. Ia mendapat kabar bahwa lamaran pekerjaannya ditolak lagi. Mereka bilang, aku nggak cocok. Selalu saja begitu. Bisiknya pelan. Nur ingin memeluknya, namun ia hanya menepuk pundaknya perlahan. Allah lagi menyiapkan yang lebih baik, ucapnya. Meski tak yakin, Fahri percaya. 2 minggu berlalu tanpa perubahan. Fahri semakin terpuruk. Sementara Nur semakin lelah, tapi ia masih melanjutkan kebaikannya. Ia mulai menulis surat kecil berisi doa, lalu menaruhnya di tas Fahri. Semoga Allah lancarkan harimu, tulisnya. Ia tak tahu Fahri membacanya atau tidak, tapi ia tetap melakukannya. Suatu siang, Nur melihat Fahri pulang lebih cepat. Wajahnya pucat, dan ia duduk tanpa suara. Nur menyuguhkan air, tapi Fahri menolaknya. Aku capek, bukan tubuhku, tapi kepalaku, katanya lirih. Itulah kali pertama ia terbuka sedikit. Nur mengusap tangannya. Istirahatlah, aku di sini. Malam itu, Nur menunaikan salat tahajud dengan lebih khusyuk. Ia menangis lama, memohon agar Allah menguatkan hati Fahri. Ya Allah, jangan biarkan dia hancur. Lembutkan hatinya, pulihkan rumah tangga kami. Doanya. Nur merasa menjadi istri yang gagal, padahal ia sudah berusaha sekuat tenaga. Beberapa hari kemudian, Ustazah mengajak Nur ikut kajian tentang kesabaran dalam rumah tangga. Nur datang dan duduk paling depan. Ketika Ustazah berkata, kesabaran adalah bentuk doa yang paling bisu, tapi paling keras suaranya di hadapan Allah, Nur menunduk sambil menangis. Kalimat itu masuk ke hatinya. Setelah kajian selesai, Ustazah memberi kabar mengejutkan. Nur, aku kemarin bicara dengan seorang pengusaha yang sedang mencari pegawai. Dia butuh seseorang yang jujur dan pekerja keras. Aku ingat dengan Fahri. Boleh aku rekomendasikan? Nur terdiam. Hatinya seperti disiram cahaya harapan. Nur pulang dengan kabar itu dan mencoba menyampaikannya dengan hati-hati. Bang, ada lowongan kerja dari teman Ustazah. Fahri tidak langsung merespons. Ia hanya mengangguk pelan. Aku coba. Kalimat itu sederhana. Tapi Nur tahu, ia telah mendapatkan sedikit sinar kembali dalam diri suaminya. Hari wawancara tiba. Fahri berangkat dengan baju rapi. Meski wajahnya masih cemas, Nur memberinya bekal dan secarik kertas bertuliskan doa. Semoga Allah mudahkan, Bang. Fahri memandang kertas itu lama sebelum memasukkannya ke saku. Ada rasa yang Nur tak bisa jelaskan. Seolah tembok di hati Fahri mulai retak. Sore itu, Fahri pulang dengan langkah cepat. Wajahnya tampak berbeda, tidak cerah, tapi tidak murung. Ia duduk di kursi tanpa bicara. Nur menunggu dengan napas tertahan. Aku diterima, katanya akhirnya. Nur menutup mulut, menahan seruan syukur. Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Fahri bekerja di tempat baru dengan gaji lebih baik dari sebelumnya. Perlahan, sikapnya melunak. Ia mulai menjawab pertanyaan Nur dengan kalimat utuh, bahkan kadang tersenyum kecil. Meski perubahan itu tidak drastis, bagi Nur hal itu sudah merupakan berkah besar. Sebab ia tahu, luka yang dalam tidak sembuh dalam sehari. Beberapa minggu kemudian, bos Fahri memanggilnya. Kamu direkomendasikan sebagai pegawai yang tekun dan punya keluarga yang sangat mendukung, kata bosnya. Fahri terkejut. Siapa yang bilang begitu? Bosnya tersenyum. Ustazah, teman istrimu. Katanya, istrimu luar biasa sabar. Kata itu membuat Fahri terdiam lama. Saat pulang, Fahri menatap Nur dengan cara yang belum pernah
ia lakukan selama berbulan-bulan. Ada rasa bersalah dalam tatapannya. Malam itu, setelah makan, ia duduk di sebelah Nur. "Terima kasih untuk semuanya. Maaf aku bikin kamu menderita." Kata-katanya pecah di ujung kalimat. Nur terharu, tapi ia hanya tersenyum lembut. Sejak hari itu, hubungan mereka perlahan pulih. Fahri mulai bercerita lagi tentang pekerjaannya, tentang harapannya, bahkan tentang ketakutan yang selama ini ia pendam. "Aku merasa gagal, Nur. Aku takut kamu meninggalkanku," katanya. Nur menggenggam tangannya. "Aku di sini, Bang. Aku nggak kemana-mana." Dengan pekerjaan baru itu, ekonomi mereka mulai stabil. Mereka bisa menabung sedikit demi sedikit. Fahri bahkan mulai memimpin salat di rumah kembali. Suatu malam, ia memanggil Nur, "Ayo sholat bareng." Nur hampir menangis mendengarnya, karena itu adalah kalimat yang lama dinantikannya. Namun kebahagiaan tidak datang tanpa ujian lain. Ibunda Fahri sakit dan membutuhkan biaya besar. Fahri kebingungan. Sementara tabungan mereka belum cukup. Nur mengusulkan agar mereka menjual perhiasan yang ia punya. "Untuk ibu," katanya. Fahri menolak, tapi Nur tetap melakukannya diam-diam. Ketika Fahri mengetahui hal itu, ia terkejut dan terharu. "Kenapa kamu melakukan ini?" tanyanya. Nur menjawab sederhana, "Karena ibu adalah surgamu dan surga suamiku juga surgaku." Kata-kata itu begitu dalam, membuat Fahri memeluk Nur dengan gemetar. "Kamu terlalu baik untukku." Beberapa hari kemudian, ibunda Fahri membaik. Fahri mengajak Nur makan di luar untuk merayakannya. Di meja makan sederhana itu, Fahri berkata, "Aku mau kita mulai dari awal." Nur mengangguk sambil tersenyum. Mereka tidak butuh janji manis, hanya butuh hati yang saling kembali. Perubahan Fahri semakin terlihat. Ia bangun lebih rajin, bekerja dengan semangat baru, dan selalu menyempatkan waktu untuk mengobrol dengan Nur setiap malam. "Maaf butuh waktu lama untuk sadar," ucapnya suatu malam. Nur tertawa kecil. "Yang penting, kamu kembali, Bang." Tak lama setelah itu, bos Fahri mempromosikannya menjadi supervisor. "Kerjamu bagus, kamu punya integritas," kata bosnya. Fahri membawa kabar itu ke rumah dengan wajah berbinar. Nur memeluknya. "Lihat kan, Allah memang menyiapkan yang terbaik di waktu yang tepat." Malam itu, Fahri mengajak Nur berjalan ke taman dekat rumah. Di bawah lampu jalan yang redup, ia berkata, "Kalau dulu aku keras, itu karena aku takut, tapi kamu membalas ketakutanku dengan keberanianmu." Nur menatapnya sambil tersenyum. "Aku hanya mengikuti apa kata ustazah. Balas keburukan dengan kebaikan." Fahri kemudian menggenggam tangan Nur. "Kamu tahu apa yang membuka mataku? Bukan kata-kata, tapi diamnya doamu. Aku bisa merasakannya." Nur terkejut mendengar itu. Ia tidak pernah berpikir suaminya menyadari semua usahanya yang bisu. Tapi ternyata doa memang bekerja diam-diam. 3 bulan kemudian, Nur dinyatakan hamil. Kabar itu membuat Fahri menangis bahagia. "Allah memberi kita hadiah setelah semua kesabaran," katanya sambil memeluk Nur erat. Rumah yang dulu penuh hening, kini dipenuhi tawa dan harapan baru. Semua luka perlahan sembuh, digantikan cinta yang lebih matang. Kehamilan Nur membuat Fahri semakin perhatian. Ia memasak, membersihkan rumah, bahkan sering memijat kaki Nur ketika bengkak. "Aku ingin menebus waktu yang hilang," katanya. Nur hanya bisa tersenyum melihat perubahan besar dalam diri suaminya. Ia tahu, semua itu adalah jawaban atas doa-doanya yang lama. Ketika usia kandungan memasuki 7 bulan, mereka mengadakan syukuran. Ustazah datang dan berkata, "Lihatlah bagaimana Allah membalas kesabaranmu, Nak." Nur menunduk malu. "Saya tidak sekuat itu, Ustazah."
Sang ustazah tersenyum. Justru karena kamu merasa lemah, Allah menguatkanmu. Beberapa minggu sebelum melahirkan, Fahri duduk di samping Nur dan berkata, "Kalau sepuleh jujur, yang menyelamatkan aku bukan pekerjaan baru, tapi kamu." Nur menatapnya lembut. "Yang menyelamatkan kita itu Allah, Bang. Kita hanya saling menggenggam agar tidak jatuh." Hari kelahiran tiba. Fahri panik. Tapi ia mendampingi Nur dengan penuh ketegangan dan cinta. Ketika suara tangis bayi terdengar, Fahri menangis lebih keras. "Terima kasih, Nur. Terima kasih sudah bertahan untuk keluarga kita." Mereka menamai bayi itu Aisyah sebagai lambang kelembutan. Setelah Aisyah lahir, rumah mereka yang dulu sunyi berubah menjadi tempat penuh tawa. Fahri tidak lagi menjadi lelaki dingin. Ia menjadi ayah yang hangat dan suami yang perhatian. Setiap malam, ia menggendong Aisyah sambil membaca doa, sementara Nur duduk di sampingnya dengan senyum penuh syukur. Di suatu malam yang tenang, Fahri berkata, "Kadang aku takut kehilangan semua ini. Tapi sekarang aku tahu, selama kita dekat dengan Allah, kita tidak akan tersesat." Nur menatap suaminya dengan mata berbinar. "Kita bisa jatuh, Bang. Tapi kita selalu punya tempat untuk kembali." Dan disitulah pembalasan Allah yang paling indah tampak. Bukan dengan menjatuhkan, tapi dengan memperbaiki. Bukan dengan menghancurkan rumah tangga mereka, tetapi membangunnya lagi dengan fondasi yang lebih kuat. Nur mengerti kini bahwa diam Fahri dulu bukan akhir, tapi jalan menuju awal baru yang lebih berkah.